Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar yang mendadak segera disusul berbagai tanda tanya. Pasalnya, sebelum pernyataan pengunduran diri Airlangga rilis pada Minggu 11 Agustus 2024, tak ada sinyal-sinyal yang diberikan Menko Perekonomian itu. Sejumlah pihak mempertanyakan alasan Airlangga mundur dan siapa sosok yang akan menggantikan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Mulanya, Airlangga menyampaikan pengunduran dirinya kepada Partai Golkar pada Sabtu 10 Agustus 2024. Keputusan itu membuat banyak pihak kaget, termasuk wakilnya sendiri, Ahmad Doli Kurniawan. Sampai-sampai Doli yang berada di Pontianak saat itu segera bertolak ke Jakarta dan menemui Airlangga di rumah dinas Menko Perekonomian tersebut. Tak hanya bertemu dengan Doli, Airlangga juga bersua dengan sejumlah elit Golkar seperti Erwin Aksa dan Maman Abdurrahman. Doli kemudian menceritakan alasan Airlangga mengundurkan diri sangat pribadi dan merupakan hasil dari rapat keluarga. Kemudian, barulah pada Minggu 11 Agustus 2024 beredar video berdurasi 6 menit yang berisi pidato pengunduran diri Airlangga. Dalam pidatonya itu, ada sejumlah alasan yang membuat Airlangga memilih untuk melepas jabatannya, seperti ingin mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas transisi pemerintahan. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Sejumlah pihak kemudian mempertanyakan pengunduran diri Airlangga dan menduga adanya dorongan dari eksternal. Akan tetapi, dugaan itu ditepis. Dalam penjelasan Ahmad Doli, tak ada desakan dari luar terhadap Airlangga, alias Airlangga mundur secara sukarela. Menurut Doli, Airlangga saat ini lebih dibutuhkan kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan ke kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Mutia Hafid yang menegaskan bahwa Airlangga memilih sendiri untuk mundur karena sukarela. Sementara itu, ada kabar yang menyebutkan keputusan Airlangga mundur dikaitkan dengan kasus korupsi minyak sawit. Namun, rumor itu dibantah oleh Ahmad Doli dan Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili. Pertanyaan selanjutnya, siapa sosok yang akan menggantikan Airlangga? Dengan keputusan Airlangga mundur dari kursi Ketua Umum Golkar, tampuk kepemimpinan akan diemban oleh Pelaksana Tugas atau PLT untuk sementara waktu. Nantinya, sosok PLT Ketum Partai Golkar akan ditunjuk pada Selasa 13 Agustus 2024. Ada sejumlah sosok yang diduga memiliki kans menggantikan Airlangga. Pertama adalah Agus Gumiwang. Agus Gumiwang adalah orang lama Golkar. Rekam jejak karirnya pun cukup mentereng, pernah menjadi anggota MPR RI dan DPR RI. Ditambah, pernah juga menjadi Menteri Sosial dan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Lalu sosok kedua adalah Kahar Muzakir. Sama seperti Agus Gumiwang, Kahar Muzakir merupakan elit Golkar kawakan yang sudah berkiprah di partai ini sejak tahun 1984. Adapun kini di internal Golkar, Kahar Muzakir menjabat sebagai Wakil Ketum Koordinasi Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar. Sementara itu, karir Kahar Muzakir di parlemen telah dimulai sejak tahun 2004 hingga saat ini. Dan sosok ketiga adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Menteri, pengusaha, sekaligus kader Partai Golkar ini bahkan sempat disebut-sebut bahwa namanya masuk ke dalam daftar calon ketum definitif yang akan dipilih pada Munaslup Partai Golkar. Meski cukup mengejutkan dan mendadak, namun semua pihak diminta untuk tetap menghormati alasan pribadi Erlangga mundur dari kursi ketum. Pasalnya, selain Erlangga, masih ada kader-kader Golkar lainnya yang kompeten dan memiliki kans untuk menjadi ketua umum partai. Pengganti sementara Erlangga pun segera dipilih pada Selasa 13 Agustus 2024 mendatang. Lantas, siapa sosok yang akan duduk di kursi ketua umum Partai Golkar untuk sementara? Pantau terus perkembangannya dan temukan jawabannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.